Beneran saya mau ngomong pahit. Gimana? Wali Songo sebelum terjadi polemik nasab itu kan dimasyhurkan menjadi Baklawi. Itu yang memasyhurkan ya Zuriya Wali Songo sendiri. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian tahun kita tidak ngumpul sama Mbak Idham sehingga channelnya itu hampir mati itu. Lama ini ada beberapa hal ya yang menyebabkan channel kita itu mati suri, tapi enggak apa-apa lah karena kegiatan kita itu begitu padat. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat tentunya oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali dengan Mbak Idham sehingga kita bisa mengudara kembali di sini bersama Mbah Idhamul Ula Al-Jurruti, di mana saya kira pendapatnya kesini itu makin makin berbeda dan makin menggelitik tentunya dan makin membuat saya penasaran. Ini kabar terakhir Mbah Idham bilang ke saya, katanya Wali Songo itu bukan Musa Al-Kazim, bukan Musa Al-Kazim, bukan Baklawi dan bukan Musa Al-Kazim. Itu mengandung arti yang begitu banyak, tapi sebelum kita artikan pendapatnya Mbah Idham, biar Mbah Idham dulu menjelaskan kenapa Mbah Idham berani mengatakan bahwa Musa Al-Kazim itu bukan leluhur Wali Songo. Mbah Idham, berarti jenengan nanti akan bertabrakan dengan Naat, ya kan? Dan tentunya dengan Zuriya Wali Songo yang selama ini mengklaim dirinya sebagai Zuriya Musa Al-Kazim. Nah, ini bagaimana Mbak Idham kejelasannya, maksudnya bagaimana, kemudian dasarnya jenengan apa, apakah jenengan berani bertanggung jawab dunia wa ukhron seperti Kiai Iman atau bagaimana ini jenengan? Monggo Mbak Idham, saya mau ngerokoknya. Dukung pik loro ya. Yang esuk lah wong sandale payora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kemarin dan tadi saya menyampaikan ke panjenengan bahwa kalau menurut saya Wali Songo itu leluhurnya bukan Baklawi dan bukan Al-Musawi atau Al-Kazimi, bukan Musa Al-Kazim. Itu begini, menurut saya banyak orang yang tidak paham atau belum paham lah. Menurut saya itu begitu. Banyak orang yang belum paham atau tidak paham bahwa Wali Songo itu di samping beliau-beliau mereka itu sosok agamawan atau ulama, Wali Songo juga sentono dalem, Pak Wahid, keluarga kerajaan. Di samping Wali Songo itu seorang ulama, di sisi lain Wali Songo juga sentono dalem keluarga kerajaan. Dan juga menjabat kepemerintahan kerajaan pada waktu itu. Artinya apa? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika faktanya Wali Songo itu tidak hanya seorang agamawan, tidak hanya seorang ulama, tapi juga sebagai keluarga raja dan menjabat kepemerintahan juga. Karena dari sisi nama, dari segi bukti arkeolog makam, ini ada pugerannya sendiri-sendiri begitu. Maka kita ketika membaca sejarah Wali Songo kan namanya banyak. Satu nama bisa dipakai banyak orang dan satu orang bisa namanya itu banyak. Nah, ini ketika kita tidak mempelajari pugeran keraton, ini akan kesulitan mempelajari sejarah Wali Songo, menurut saya begitu. Terus? Nah, karena Wali Songo ini adalah keluarga kerajaan, maka menurut saya, kita itu ketika mempelajari sejarah Wali Songo, tuntaskan dulu data-data yang ada di kerajaan Nusantara. Keraton. Iya, yang ada di keraton.
tuntaskan dulu sumber internalnya, baru nanti kita ke taruhlah ke luar negeri, ke Cina atau ke Pakistan atau ke Mesir atau kemana. Intinya wong Wali Songo itu keluarga kerajaan, ya kita ke kerajaan dulu. Berarti sampai nyindir nangat ini. Ya Ya enggak apa-apa lah. ya masih mending nyindir nangat kan kiai-kiai. Enggak akan marah ya. Kiai-kiai terus logis dan juga mau diajak diskusi, enggak kayak Pahlawi ya. Enggak kayak Pahlawi. Oke. Yang jelas ini kan menurut saya kalau enggak percaya ya enggak apa-apa. Yang jelas kalau Wali Songo bukan Pahlawi itu pasti. Tapi ketika menurut saya untuk menisbat atau menetapkan jalur Wali Songo ini Musa Al-Kazim atau Al-Jailani atau siapa, ini menurut saya tuntaskan dulu data internal. Sebentar Mbak, sebelum jenengan jauh ya. Ya. Nah, ini tetapi menurut jenengan ya, karena ini menurut jenengan kan, ya. Saya percaya begitu. Wali Songo tetap Dzurriyyatun Nabi kan, yang jelas kan gitu. Ya tetap. Nah itu jalurnya bukan Musa Al-Kazim. Bukan Musa Al-Kazim. Berarti walaupun Naat sudah mendapatkan stempel dari nakobah-nakobah internasional, itu artinya tetap nakobah-nakobah internasional itu berbeda dengan fakta yang ada di keraton begitu. Maksudnya ya, maksud saya begitu. Okay. Berbeda dengan ya bukan fakta lah. Begini, biar kita sama-sama enak ya. Ya. Kata informasi dari Naat kan Wali Songo itu ada yang Al-Jailani, ada yang Musa Al-Kazim, dan kabarnya sudah diisbat oleh luar negeri lah, Nakobatul Ashraf internasional, intinya kan begitu kan. Berarti kalau Musa Al-Kazim kalau Al-Jailani siapa Al-Husaini tentunya kan berarti jalurnya Musa Al-Kazim yang dari Naat itu. Iya. Ada yang Al-Jailani berarti Al-Hasani. Kalau yang satunya yang Al-Husaini itu berarti jalurnya Musa Al-Kazim. Kalau yang sudah kabarnya kan begitu di YouTube saking banyaknya. Iya. Itu kan Naat rajin ke luar negeri. Nggak kayak admin channel Laskar ini. Lanjut. Ya monggo, nggak apa-apa itu. Yang jelas Wali Songo bukan Pahlawi lah. Ya. Tapi menurut saya ya, tuntaskan dulu data internal, data-data yang ada di keraton. Ya. Karena kenapa kok saya bilang yang ada di keraton? Karena Wali Songo sentono dalam keluarga kerajaan. Ya kita ke keluarga kerajaan dulu, begitu. Baru ke luar negeri, begitu loh. Oke. Menurut saya begitu. Iya. Nah, kenapa saya untuk saat ini, bisa saja besok atau 2 bulan lagi, berapa hari lagi kan bisa berubah pikiran seiring dengan informasi yang kita dapat. Menurut saya sekarang begini, contoh Sunan Gunung Jati itu kan Musa Al-Kazim juga kan diisbat, katanya diisbat Musa Al-Kazim lewatnya. Sunan Gunung Jati itu cucunya Syekh Ahmad Jumadil Kubro kan begitu. Ya. Menurut Naat. Ya, menurut organisasi yang mengatasnamakan Dzurriyyah Wali Songo. Mungkin kalau untuk saat ini tidak hanya Naat ya kan, banyak organisasi yang mengatasnamakan Dzurriyyah Wali Songo itu. Ya. Ya entah benar entah tidak, wallahu alam, enggak saya enggak begitu Sunan Gunung Jati cucunya Syekh Ahmad Jumadil Kubro Musa Al-Kazim. Oke, itu pendapat ormas yang mengatasnamakan Wali Songo. Tapi kalau saya tetap berpegang pada data yang ada di keraton seperti Serat Panengen, Serat Pangiwo, Serat Candrakanta, karya Raden Ngabehi Condro Pradoto. Karena di samping saya tadi bilang Wali Songo itu sentono dalam, Wali Songo nasabnya juga dicatat
disalin turun temurun loh. Dan kerajaan itu punya bidangnya masing-masing dan ada kantornya. Contoh kayak kantor tepas darah dalam. Orang yang duduk di kantor tepas darah dalam dari dulu sampai sekarang ya dipilih orang yang memang kredibel di situ, bidang itu. Nggak bisa sembarangan. Itu kerajaan seperti itu sistemnya. Tertib, administrasinya tertib. Contoh kayak Serat Chandra Kantra. Itu karya Raden Ngabei Condro Pradoto dan ada sanadnya sampai ke Raden Ngabei Ronggo Warsito, sampai ke Sunan Kudus, sampai terakhir Sunan Bonang. Jadi yang menulis itu melihat dari sanad daripada Serat Chandra Kantra itu, sanadnya itu langsung yang menulis itu Sunan Bonang, bahwa Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu bukan Musa Al-Kazim, melainkan lewatnya itu kakaknya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Siapa namanya saya lupa malah ini. Al-Husaini tadi ya? Al-Husaini. Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Kalau Musa Al-Kazim kan lewatnya Sayyid Muhammad Al-Baqir ke bawah, nanti ada Imam Ja'far Shodiq dan Musa Al-Kazim. Kalau yang Serat Chandra Kanta atau Serat Pangiwo Panengen itu lewatnya kakaknya Muhammad Al-Baqir. Itu loh. Namanya siapa? Kalau nggak salah Zainal Alim apa siapa, saya lupa lah. Nanti bisa dibuka lagi besok ya. Kalau ada waktu. Intinya bukan Musa Al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya lebih memilih untuk saat ini lebih memilih data yang ada di keraton untuk pegangan, karena keraton itu bisa menceritakan dengan detail, terus runut. Sama Jumadil, contoh begini, sama Jumadil Kubro datang ke sini itu ngapain, dakwahnya bagaimana, terus jadi menantu siapa, terus punya putra ada berapa, makamnya di mana, terus cucunya siapa saja cucunya, terus makamnya di mana, terus sampai Sunan Giri, sampai Sunan Ampel, itu runtut. Data bisa dibuktikan dengan arkeolog, bisa dibuktikan dengan makam, data dengan makam itu matching. Nah ini keraton. Sesuai dengan dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam As-Sawa'iq Al-Muhriqah ya. Iya. Begitu Mbak Idham. Kalau Detail. Ya, kalau Sunan Gunung Jati yang versi Musa Al-Kazim, saya belum menemukan kematchingan ini, apa bahasanya? Rumit sekali. Muwafaqah. Ya, muwafaqahnya, cocokannya itu. Contoh begini. Kalau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lewat Musa Al-Kazim, itu kan begini, kalau nggak salah begini urutannya. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu putranya Sayyid Abdullah Mumdatuddin, yang katanya itu menikah dengan Rara Santang, putrinya Prabu Pamekasan atau Prabu Siliwangi, terus punya anak Syarif Hidayatullah itulah. Ya. Katanya Syarif Sayyid Abdullah Mumdatuddin itu raja di Mesir. Sekarang makamnya di mana itu Sayyid Mumdatuddin? Bisa nggak nunjukkan di Mesir? Terus? Kan rumit kita. Terus Sayyid Abdullah Mumdatuddin punya bapak Ali Nurul Alim. Itu makamnya di mana? Terus Ngali Nurul Ngalim apa Ngalam itu? Ada yang membaca Ngalim, ada yang membaca Alam. Itu putranya Syekh Ahmad Jumadil Kubro, kalau nggak salah urutannya begitu. Nah, ini kan ada dua nama yang dibuktikan dengan makam itu kita kesulitan. Berbeda dengan data keraton. Sunan Ampel makamnya di sini. Bin Ibrahim Asmorokondi makamnya di sini. Bin siapa sampai Syekh Ahmad Jumadil Kubro ada makamnya. Nah, jelas. Dari Syekh Jumadil Kubro ke atas juga ada. Ada. Okay. Enggak, maksudnya kalau Syekh Ahmad Jumadil Kubro ke atas itu memang makamnya di luar negeri ya? Iya, sudah di luar negeri. Ya, okay. Cuma
yang menulis serat Candrakantra ini kan Sunan Bonang, sanadnya sampai ke Sunan Bonang. Jadi pokoknya itu dari Sunan Bonang yang menulis bahwa Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu larinya bukan Musa Al-Kadzim tapi kakaknya Muhammad Al-Bakir. Satu-satunya kiai yang karya sejarah Wali Songonya itu menulis bukan lewat Musa Al-Kadzim, bukan Baklawi, tapi lewat kakaknya Muhammad Al-Bakir. Itu saya baru menemukan satu karya Kiai Fadul Senori, gurunya Mbah Mun itu, Ahlal Musyamarah itu lewat situ. Nah ini matching dengan data keraton. Itu ada kitabnya? Ya ada, dulu kan pernah kita kupas itu. Enggak, itu kan PDF ada kitabnya. Enggak, kalau kitab itu saya lihat kan enggak detail Mbak Idham. Enggak detail. Apa detail? Ya detail. Detail ya? Ya, cuma kan wakilah banyak versinya. Cuma kan ada versi yang dikutip oleh Kiai Fadul Senori yang itu lewat kakaknya Muhammad Al-Bakir Wali Songo. Syekh Ahmad Jumadil Kubro maksudnya. Benar, waktu itu kan kita ngelihat kalau kitab Syekh Fadul Senori itu untuk membantah bahwa Wali Songo itu Baklawi kan gitu aja kan, nggak sejauh ini. Iya, itu. Oke, terus. Nah itu tadi terkait dengan nasyabnya ya. Terus terkait dengan sejarahnya, terkait dengan nasyab Wali Songo versi data keraton itu enak loh didengar loh. Enggak menurut saya ini ya. Menurut saya itu enggak mumetin, kan jelimet loh. Ya, nah, makamnya di sini sampai mbahnya sama Syekh Ahmad Jumadil Kubro sampai ke Sunan Giri, sampai ke Sunan Ampel, sampai ke Sunan Bonang dan lain sebagainya. Itu makamnya ada semua. Datanya matching dengan makam. Kalau data keraton. Terus kalau sejarah juga logikanya masuk loh, logis begitu. Contoh begini, kalau data keraton, Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu datang ke sini tahun 1299. Syekh Ahmad Jumadil Kubro datang ke sini itu bersama 4 orang. Syekh Ahmad Jumadil Kubro, terus Syekh Abdurrahman, terus Syekh Wahdi. Nah, Syekh Wahdi ini nanti menurunkan Sunan Kudus. Terus Haji Santang. Siapa itu Haji Santang? Pokoknya catatannya Haji Santang lah, intinya begitu. Haji Santang. Tapi saya dijelaskan dari salah satu abdi dalam itu Haji Santang ini Prabu Kian Santang. Kan saya jadi pusing. Jadi menurut data keraton itu Prabu Kian Santang bukan anaknya Prabu Pamekasan atau Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Kian Santang datang ke sini itu abad 13 bareng Syekh Ahmad Jumadil Kubro. 4 orang itu ya. 4 orang itu. Kalau Prabu Siliwangi itu kan abad ke-15 hidupnya begitu. Tapi jangan bahas ini, itu nanti lain sesi. Intinya Syekh Ahmad Jumadil Kubro datang ke sini bareng dengan 4 orang. Terus Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Syekh Abdurrahman itu membantu Prabu Sesuruh, pendiri kerajaan Majapahit, membantu buka alas. Jadi leluhur Wali Songo datang ke sini tidak langsung dakwah. Proses dulu ngerewangi babat alas. Itu lebih logis itu. Logis loh, maksudnya logis. Intinya logis. Kalau data keraton saya pikir-pikir itu logis. Ceritanya, sejarahnya itu dipikir-pikir logis. Coba kalau kita dengar, saya sebelum belajar sejarah Wali Songo data keraton itu masih bundet, masih bingung. Contoh begini, Wali Songo itu katanya kan kalau beberapa kiai ceramah kan begitu. Wali Songo datang ke sini yang aslinya itu orang Arab, katakanlah begitu. Orang Timur Tengah datang ke sini tapi mempelajari budaya Jawa sampai bisa wayangan, sampai bisa, kan pusing. Ini cerdasnya gimana gitu loh, kan bulat, bingung. Orang Timur Tengah yang bahasanya Arab datang ke sini belajar bahasa Jawa, belajarnya sama siapa? Orang Jawa yang tahu bahasa Arab itu siapa? Kan pusing. Saya dari dulu pusing kalau dengar sejarah yang versi-versi kayak gitu, bulat. Kalau ini logis, datang ke sini ikut buka alas, terus menjadi menantu Prabu Sesuruh, terus Syekh Ahmad Jumadil Kubro karena
menjadi menantu, terus menjabat ke pemerintahan juga, dikasih tanah perdikan, akhirnya diberi gelar Ki Gede Mataram I. Nah ini karena tadi saya bilang satu orang banyak nama, satu nama dipakai banyak orang, karena sejarah Wali Songo itu di samping Wali Songo seorang agamawan, beliau sentono dalam dan juga menjabat ke pemerintahan. Jadi namanya banyak. Nama sebagai keluarga kerajaan itu siapa, nama ketika menjabat ke pemerintahan itu siapa, nama aslinya siapa, belum lagi nanti kalau ada nama anugerah dalam artian punya prestasi, nanti ada nama lagi, kan ribet. Begitu. Belum sadahnya ya. Iya, belum sisi sayyidnya dan lain sebagainya, kan rumit. Nah ini kalau tidak belajar pugeran keraton, pusing mempelajari itu. Terus Syekh Abdurrahman juga dikasih tanah perdikan, dikasih tanah perdikan di Tuban. Terus nama sebagai pejabat kepemerintahannya dikasih nama Arya Teja ke-1. Terus punya anak Arya Teja kedua kalau nggak salah. Terus punya anak Lembu Suro, Arya Lembu Suro, terus Arya Nembe, terus punya anak Arya Teja lagi gelarnya, terus punya anak Adipati Tumenggung Wilatikta, terus punya anak Sunan Kalijaga. Ini Syekh Abdurrahman. Jadi bayangkan Sunan Kalijaga, Tumenggung Wilatikta, Arya Teja Laku, Arya Nembe, Arya Lembu Suro, Syekh Abdurrahman, 6 generasi. 6 generasi. Makanya Sunan Kalijaga itu sudah Jawa sekali, bisa bermain wayang, bisa membuat wayang. Sudah 6 generasi soalnya. Sudah 6 generasi. Jadi logis loh. Kalau data keraton itu logis. Nah, kalau data keraton ini bisa mengurutkan semua makamnya di mana. Itu. Berbeda dengan yang katanya Sunan Kalijaga itu Musa Al-Kazim. Pusing nanti diurut makamnya. Itu. Terus Syekh Wahdi nanti menurunkan Sunan Kudus. Nah, intinya begitu. Secara sejarah itu logis. Kalau Sunan Gunung Jati, menurut salah satu data keraton, yaitu Serat Kedanurejan, karya Danureja kelima, itu Danureja itu kan gelar patih. Yang pertama kali mendapat gelar patih Danureja itu Yudonegoro III. Bupati Banyumas Yudonegoro III punya jabatan menjadi patih, akhirnya dapat gelar Danureja I. Nah, Danureja kelima ini menyusun karya lah, ibaratnya seperti itu, menyusun serat Kedanurejan. Di situ diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati itu juga bukan Musa Al-Kazim, apalagi Pahlawi bukan. Sunan Gunung Jati itu lewatnya nanti Sayyid Zainal Alib. Nah, Sayyid Zainal Alib ini kakaknya Syekh Abdullah As-Satori, pendiri Torekoh Satoria. Makanya Cirebon itu Torekohnya Satoria. Satoria. Nanti ke atasnya, nah ini kalau ke atasnya, nah ini lewat Muhammad Al-Bakir, tapi bukan Musa Al-Kazim. Kalau urutannya saya lupa, belum ngafalin. Tapi intinya ada di keraton ada. Ada. Oke. Itu. Nah, ini kan apa ya? Banyak sekali data-data internal yang menurut saya belum dipublish, belum disentuh. Ini menurut saya. Kalau sudah disentuh kan otomatis saya harusnya dengar dari dulu. Iya kan? Nah, menurut saya terkait dengan sejarah Wali Songo itu, menurut saya karena Wali Songo itu satu agamawan, kedua keluarga kerajaan, ketiga menjabat kepemerintahan, maka data yang ada di kerajaan-kerajaan Islam Jawa itu dituntaskan dulu menurut saya, terutama dinasti Mataram Islam. Itu data-data internal dituntaskan dulu, baru nanti data eksternalnya. Begitu menurut saya langkahnya seperti itu. Maka sampai detik ini saya tetap meyakini bahwa Wali Songo bukan Baklawi dan bukan Musa Al-Kazim. Kalau yang jalur Al-Jailani gimana? Kalau yang jalur Al-Jailani itu lewatnya ibu.
Min jihatil Heeh. Karena apa? Karena Sebentar. Ini agak rawan ini Mbak Idlam. keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro, intinya ada yang menikah dengan keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begini, soalnya kalau jenengan bilang Al-Jailani itu min jihatil tapi kalau mereka kan, mohon maaf ini kan sebagian dari dzurriyyahnya Sunan siapa? Kudus. Syekh Hasan Genggong itu kan sudah tes DNA. Kalau ya DNA-nya ternyata kan terkonfirmasi. Ya DNA berarti kan jalur laki-laki tentunya kan, min jihatil ab itu. Enggak tahu itu. Yang ya, saya kan apa namanya menyampaikannya ini data. Saya menyampaikannya data. Oke, enggak, maksud saya begini. Itu nanti kan ada kerancuan kan tentunya di sini juga. Bahwa terbukti YDNA-nya siapa? Syekh Hasan Genggong itu siapa? Syekh Hasan Genggong. Sunan siapa? Sunan Giri. Sunan Giri ya. Sunan Giri kan Al-Jilani itu kan. Kalau ternyata min jihatil yang tercatat di data keraton, tapi terbukti YDNA-nya terkonfirmasi kan, berarti kan min jihatil ab juga. Nah itu berarti ada kemungkinan menurut saya ya Mbak ya, ada kemungkinan apa namanya ya, mereka itu juga tidak hanya min jihatil Mbak itu Bang. Ya ada kemungkinan juga mungkin ketika secara DNA. Secara DNA-nya begitu. Oke, lanjutkan Mbak Idam, lanjutkan. Kalau menurut versi data keraton, keturunannya lah, saya belum bisa memastikan karena saya juga lupa ini. Belum bisa memastikan putranya Syekh Ahmad Jumadil Kubro, putranya Ki Gede Mataram I, atau cucunya atau buyutnya. Intinya ada yang menikah dengan zuriyahnya Syekh Abdul Qadir. Dan Sunan Gunung Jati jalur ke Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu pun min jihatil karena leluhurnya Sunan Gunung Jati ada yang menikah dengan keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Ini kan nanti kan Prabu Sesuruh itu kan mendirikan kerajaan Majapahit bekerja sama dengan Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Syekh Abdurrahman, Syekh Wahdi, Haji Santang, kakaknya Prabu Sesuruh pendiri kerajaan Majapahit ini mendirikan Pajajaran. Dominannya kerjasama dengan leluhurnya Sunan Gunung Jati itu. Ini kakak beradik, Pajajaran dan Majapahit kakak beradik, tapi nanti pada kawin silang. Terus begitu. Oh ya, berarti kan masih ada kemungkinan kalau dzurriyyahnya Sunan Giri itu yang sudah tes DNA. Nah itu kan bingungnya saya di situ tadi kan yang jalurnya Al-Jilani itu loh. Tetap ada kemungkinan kawin silangnya itu min jihatil abnya itu tetap terjaga begitu. Ini masih agak apa namanya inspirasi dengan metodenya Pak Lawi kan min jihatil ab terus. Iya. Iya kan? Tapi yang jelas ya, ini kalau mau berbicara yang lebih tajam ya, tapi harusnya enggak begini. Tapi ini bukan berarti saya apa namanya ya, ngajak gelut orang. Yang jelas begini, saya belum dengar dari Naat itu terbuka juga dengan tes DNA. Belum terbuka. Saya itu japri langsung dengan dokter itu yang terkenal. Dokter siapa? Dzurriyyah Wali Songo ada yang J1 enggak ya, yang dari Naat ya. Mohon maaf, Naat tidak terbuka dengan saya. Ya dokter ahli DNA yang terkenal di YouTube lah, intinya begitu lah. Iya, oke. Saya japri langsung. Iya, itu jawabannya begitu. Naat itu tidak terbuka dengan saya, ya. Intinya begitu jawabannya. Dan di YouTube saya belum ya mungkin ada, tapi saya belum melihat, ya bisa saja. Yang jelas saya belum melihat di YouTube tentang DNA yang DNA anggota Dzurriyyah Wali Songo yang datanya itu ditampilkan utuh loh. Kayak Gus Fuad loh. Iya. Kan baru Gus Fuad menurut saya yang paling itu. Ya, hasilnya loh. Paling detail disampaikan ke publik yang paling detail. Kalau yang ngapunten nyuwun sewu ini yang Syekh Hasan Genggong itu juga kan bukan menunjukkan datanya. Bukan nih hasilnya kayak Gus Fuad, enggak, tapi kan berbicara.
menyampaikan hasilnya, ketika bukan tidak datanya. Nah, enggak kayak Gus Fuad, intinya begitu. Tapi terlepas dari itu semua, ya wallahu alam, nggak tahu. Yang jelas, ketika versi data keraton itu Al-Jailaninya itu Wali Songo, karena leluhur Wali Songo menikah dengan keturunannya Abdul Qadir Jailani, intinya begitu. dan perempuan. Oke. Itu. Nah, kemungkinan DNA-nya masih nyambung ke Syekh Abdul Qadir min jihatil ab, itu yang masih perlu digali begitu. Iya, masih perlu digali. Makanya dari awal kan saya bilang, Oke. Kembali ke data internal dulu, Oke. dituntaskan. Dan menurut saya ini ya, ini kritik lah ya, boleh lah ya. Kritik untuk zuriyah Wali Songo, jangan terburu-buru menetapkan dulu, menurut saya begitu. Mengisbat. Atau kepriwe sih angel sih ya. Begini aja Mbak Bram, biar nggak terlalu banyak. Nanti kan ini juga perlu bertahap ini Mbak. Ini kan materi berat menurut saya. Iya. Ini materinya jenengan sudah dulu sampai sini, biar saya mencoba untuk menyimpulkan atau membuat frame lah. Nah, nanti masalah framing saya ini betul atau tidak ya, nanti kan banyak yang dengerin kan tentunya. Begini, yang satu yang jelas Wali Songo itu bukan Pak Lawi kan? Ya jelas itu pasti. Nah ya, yang jelas kan begitu. Intinya bahwa ini kan bermula dari konflik nasab Pak Lawi kan, berawal dari situ. Dan apa yang disampaikan oleh Naat dan seterusnya itu merupakan senjata utama tentunya kan untuk membantah bahwa Wali Songo itu bukan Pak Alwi. Itu satu Mbak Hitam. Terus yang tidak kalah penting, kita tetap kembali ke Aswa'iq al-Muhriqah lah begitu Mbak Hitam, bahwa nasabnya Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang kan masih ada, dan kita meyakini zuriyah Wali Songo, mereka lah zuriyatun Nabi yang masih ada sampai sekarang adalah zuriyah Wali Songo. Entah itu yang siapanya yang sudah tes DNA atau yang belum, itu nanti itu yang perlu dipastikan, yang perlu digali. Kenapa demikian? Karena menurut saya ini framing saya dengan data yang sudah sampaikan tadi, Wali Songo adalah orang mulia, ya kan? Wali Songo adalah orang mulia. Mbah Maimun kan sudah mengibaratkan zuriyah Nabi itu ibarat misalkan ada yang tidak baik kan, itu ibarat Quran yang sobek, nggak boleh dibakar, nggak boleh kan, harus benar-benar dihormati. Makanya karena Wali Songo ini adalah zuriyatun Nabi, kita meyakininya, dan mereka adalah orang-orang mulia, maka untuk mengisbat mereka sebagai Wali Songo itu atau sebagai zuriyah Wali Songo, dan Wali Songonya itu harus betul-betul dikaji sedetil mungkin. Iya, harus wakil. Iya, harus sedetil mungkin. Nah, ini kan menurut saya jenengan mungkin berbeda dengan Naat, ya kan? Atau mungkin mengkritik zuriyah Wali Songo yang sudah mengisbatkan dirinya ke Musal Kadzim, ya bahkan ke siapa Al-Hasani lewat jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bukan berarti seperti yang terjadi pada saat pertama kali muncul konflik nasab Pak Lawi ini, ya kan? Artinya kita betul-betul ingin memastikan siapa sih zuriyah Rasul yang sekarang masih ada, yang min jihatil siapa, yang min jihatil ab siapa kan? Intinya begitu, karena Wali Songo adalah orang-orang mulia, maka untuk menetapkan siapa mereka tentu harus dengan metode yang sedetil mungkin. Maka kritiknya Mbak Hitam itu untuk Naat tentunya kan, ya begitu aja lah. Itu kembali ke data itu. Betul, nggak apa-apa lah. Ketika ini kan framing kan, itu jangan tinggalkan data-data keraton begitu maksudnya kan. Disinkronasikan antara data-data yang sudah ada di Naat dengan data-data internal, yang itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan Naat itu belum menyentuh data yang di keraton. Iya. Iya kan? Itu yang ketiga itu tadi kan kesimpulan saya Mbak Idham. Yang keempat ini yang nggak kalah penting. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mbak Idham berbeda dengan Naat. Saya yakin orang-orang Naat ini adalah ulama betul, dan mereka adalah zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tidak akan marah tentunya kepada saya dan jenengan, karena mereka meyakini bahwa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Ya enggak? Dan ternyata ayat ini wa fauqa kulli dzi ilmin alimun itu saya lihat sampai sekarang itu masih hanya sebatas lisan, seperti halnya kulil haq walau kana murran. Ya kan? Untuk kasusnya Pak Lawi loh tentunya kan. Seolah-olah mereka itu yang paling alim kan. Mohon maaf ini kembali ke Pak Lawi Mbak Idham. Orang-orang yang sampai sekarang masih membela nasabnya Pak Lawi kan seperti itu. Seolah-olah tidak ada yang alim lagi selain mereka.
Nah, itu susah untuk menerapkan wa fawqa kulli dzi ilmin alimun di dalam diri mereka. Apalagi sampai menyentuh data-data keraton. Ya kan? Nggak mau pokoknya Balawi ya Dzurriyyah Nabi mereka itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alimun susah untuk diterapkan. Kemudian apalagi tadi wa qulil haq walau kana murran. Nah, artinya bahwa saya menyimpulkan kasusnya Pak Lawi ini sebenarnya sudah finish. Ya kan, sudah finish. Mereka bukan Dzurriyyatun Nabi, sudah selesai, seharusnya sudah selesai. Kemudian untuk mengisbat siapa sih Dzurriyyah yang sekarang masih ada, ya Wali Songo. Dan siapa sih Wali Songo? Nah, itu yang perlu terus dikaji. Karena apa? Demi kemuliaan nasab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan orang sembarangan dan bukan turunan manusia biasa. Walaupun kita juga tidak boleh berlebihan kan menghormati mereka kan. Seperti apa yang telah kita lakukan dulu terhadap para habaib itu. Itu kesimpulan saya seperti itu, Mbak Imam, bagaimana? Ya bisa, tapi ini saya mau menambah ya. Ya, oke. Kenapa saya tadi mengatakan kembali ke keraton? Karena Wali Songo proses penyebaran Islamnya itu dari keraton, dari kerajaan. Termasuk pondok pesantren itu ya dari kerajaan. Sumbernya dari kerajaan ya. Dulu itu pondok pesantren dengan keraton itu hubungannya sangat erat zaman Wali Songo. Zaman sebelum kita dijajah lah, intinya begitu. Atau nah, intinya begitu. Oke, aku satu lagi Mbak Imam, saya jadi ingat ini kan. Kemudian kenapa kan tentunya kan? Iya. Pertanyaan begini, kenapa kok datanya sampai sekarang ini hancur? Maksudnya hancur itu nggak karu-karuan kan? Nah, itu contohnya ada Naat, kemudian Naat ini mendapatkan isbat dari nakobah-nakobah internasional dan seterusnya, dan ternyata ada indikasi berbeda dengan data keraton dan seterusnya kan. Kenapa sampai terjadi demikian? Saya kira kembali ke Pak Lawi, Belanda begitu kan, yang orang ngarik begitu, yang ngacak-ngacak, iya kan? Ya sekarang begini ya, saya mau ngomong pahit. Beneran saya mau ngomong pahit. Gimana? Wali Songo sebelum terjadi polemik nasab itu kan dimasyhurkan menjadi Baklawi. Itu yang memasyhurkan ya Dzurriyyah Wali Songo sendiri. Waduh. Iya. Oh, jenengan lihat saja ceramahnya Gus Muwafiq, ceramahnya Kiai Said Akil Sirot ketika menjelaskan silsilahnya Wali Songo. Contoh Kiai Said menjelaskan silsilahnya, ini bukan fitnah, videonya saking banyak, saking akeh lah. Kiai Said menjelaskan silsilah Dzurriyyah Sunan Gunung Jati bin sampai Asmat Khan. Itu loh, Sayyid Abdul Malik Ubaidillah, Gus Muwafiq sama. Jadi yang memasyhurkan Wali Songo itu Baklawi, iya, Dzurriyyah Wali Songo itu sendiri si Malakama kan. Karena apa? Karena tidak dari dulu begini. Saya tadi bilang keraton dengan pondok pesantren dari dulu itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena itu pondok itu bagian asimilasi dakwahnya Wali Songo. Yang tadinya pondok itu pondoknya milik non muslim, katakanlah seperti itu. Kalau bahasanya orang Nahdliyin kan non muslim lah, orang kafir non muslim, terus asimilasi pendidikan, pondok ini dijadikan tempat pendidikan Islam, akhirnya jadi pondok. Terus yang sanggar, langgar jadi tempat ibadah, sembahyang, isinya sholat. Ini kan asimilasinya Wali Songo. Kalau zaman sekarang kan pondok ya sendiri, keraton sendiri sana kan. Terlihat seperti itu. Makanya kita ke Paten Obor. Sebab kita jauh dari keraton ke Paten Obor, leluhur Wali Songo sendiri jauh dari keraton ke Paten Obor, akhirnya mendirikan organisasi-organisasi yang partnernya itu Baklawi. Contoh, sekitar 1 bulan yang lalu, Nakobah Ashraf Sayyid Jumadil Kubro itu kan viral itu, memecat memberhentikan Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan sebagai penasehatnya. Itu salahmu dewek. Walu Baklawi dadi penasehat. Akhirnya Wali Songo ge nasabe awur-awurannya ulae Dzurriyyah Wali Songo dewek jane kuwi lho. Ini fakta, ini kalau ngomong pahit ya pahit. Sebentar Mbak, bentar. Ini materinya banyak banget dan berat bagi saya. Sudah dulu. Ini saya closing betul. Besok konten lagi. Ya. Ini saya closing dulu. Bentar, ini nanti kemana-mana ini. Betul, ini saya pusing ini. Ya, gini ya. Saya kan tadi menyimpulkan beberapa 4 hal kan. Dan kenapa kok tadi tambah lagi 5? Kenapa kan?
zuriyahnya Wali Songo sendiri yang memasyhurkan dirinya sebagai Pak Alwi kan begitu. Puyeng bener saya Mbak Ivan. Mbak Ivan, saya puyeng. Kenapa kok sampai seruwet ini loh nasabnya mereka, dan ini kan muncul ataupun dikuak setelah polemik nasabnya Pak Alwi oleh Kiai Imad. Berarti tetap pahlawan besarnya kan Kiai Imad yang sebenarnya kan seperti yang memunculkan pertama begitu. Walaupun dulu jenengan berbeda dengan Kiai Imad, tapi kan kalau nggak ada Kiai Imad jenengan nggak mungkin kesini-sini kan. Iya. Tetap yang membukakan pintu adalah Kiai Imad. Nah, apa kok sampai terjadi seperti itu? Wali Songo sendiri yang memasyhurkan dirinya nasabnya ke Pak Alwi begitu. Ya ini saya kira kembali ke mereka lah. Pak Alwi ini ataupun Belanda lah yang ngorak-ngarik, yang mengacak-ngacak kita. Itu pertama. Yang kedua, dari dulu pondok-pondok pesantren itu tidak pernah memikirkan nasabnya. Pokoknya dakwah, dan tahu mereka adalah pondok pesantren adalah penerus dari perjuangan Wali Songo, ya kan? Ya. Tapi tidak memerdulikan nasabnya. Sehingga kesini-sini setelah sekian lama kemasukan Belanda diacak-acak datanya, mereka mau munculkan diri sebagai zuriyahnya Rasulullah lewat Pak Alwi. Ininya kan begitu. Ya. Maka sekarang ketika sudah terkuak sedemikian dalam kan data-data ini, ayo kembali kita ke keraton begitu Mbak Idam. Kembali ke keraton. Kembali ke keraton, insya Allah. Datanya disinkronasikan dengan keraton, data-data yang di luar itu kan. Bahkan sampai tes DNA, bahkan sampai yang ke Cina yang dilakukan oleh Naat. Ininya kan seperti itu Mbak Idam. Oleh segini dulu saudara-saudara, nanti kita closing dulu. Nanti kalau nggak ini Mbak Idam kemana-mana ini datanya nggak karu-karu, saya puyeng ini benar menerima. Ila liqa nggih, insyaallah besok disambung lagi agar jenengan juga terus bisa ngonten kan. Biar Laskar Sabila 19 itu juga terus hidup, jangan mati suri. Begitu maksud saya Mbak Idam ya. Jangan marah ini saya potong. Oke, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.